Lagi di Jogja dan pengen ke pantai yang nggak jauh dari kota. Oke deh. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk ke daerah Bantul. Kita akan explore tempat-tempat wisata yang menarik di daerah Bantul. Oke, gas. Welcome, welcome. Halo semuanya, selamat datang di Nook Story. Oke, untuk menemani kegabutanku siang hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk main ke daerah Bantul. Kita akan main ke seputaran pantai di daerah Bantul. Kira-kira apa aja yang menarik ya? Memang banyak sih pantai di Bantul, tapi hanya ada beberapa pantai yang belum pernah aku kunjungin. Oleh karena itu, aku mau ajak teman-teman untuk main ke salah satu atau salah dua atau mungkin salah tiga pantai yang ada di Bantul. Ya udah, tapi sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kami terlihat bahagia. Oke, lanjut. Nah, tujuan pertama kita adalah Pantai Cangkring. Nah, jaraknya sendiri hanya kurang dari 30 km kalau dari titik 0 Jogja ya, atau bisa ditempuh dalam waktu kira-kira sekitar 53 menit, tergantung macet atau enggak jalannya. Dan seperti yang teman-teman lihat, di samping-samping Pantai Cangkring itu banyak pantai-pantai lainnya, tapi aku sudah pernah ke sana, dan karena belum pernah ke Pantai Cangkring, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk ke Pantai Cangkring. Kira-kira ada apa aja ya? Dan akhirnya nggak pakai lama kita nyampe juga di pos pembayaran, loket pembayaran. Dan kira-kira berapa harga tiket masuknya? Berapa? Satu orang, Pak. 15.000. Terus semua kawasan ya sudah Oh, gratis J. semua ya. J. Sampai Oke, ngatur nuwun, Pak. Oke, seperti yang teman-teman dengar barusan bahwa untuk satu orang dikenakan biaya masuk sekitar Rp15.000. Bukan sekitar, tepatnya Rp15.000 per orang, dan itu sudah mencakup untuk semua lokasi. Cuman aku nggak ngerti, ini sudah termasuk biaya parkir atau belum, karena nggak ada keterangan di notanya. Dan akses menuju setiap pantainya itu jalannya ya segede ini bro. Asik, mulus, dan lebar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena emang jalannya bagus. Dan seperti yang teman-teman lihat, setiap belokan kiri ini ada banyak belokan nih menuju ke pantai. Dan akhirnya kita nyampe juga di Pantai Cangkring. Kita langsung belok ke kiri aja. Dan yang seperti teman-teman lihat bahwa setelah kita belok kiri, jalannya pun nggak pakai sempit. Jalannya cukup lebar, bisa buat dua mobil seliringan. Dan masuknya pun nggak terlalu jauh dari jalan utama, paling sekitar 100 meteran lah. Dan akhirnya kita tiba juga di lokasi parkir Pantai Cangkring. Nah, biasa untuk mobil parkirnya di depan, tapi karena pantainya lagi kosong, kita bisa parkir di dalam. Dan kita parkir aja dulu. Dari tempat parkir nggak jauh-jauh, kita bisa langsung menuju ke pantai. Dan rata-rata pantai-pantai di daerah Bantul selalu identik dengan pohon cemara, jadi mirip-mirip dengan pantai sebelah-sebelahnya. Dan kita sudah sampai di halaman utama dari Pantai Cangkring, dan disitu langsung tertera peraturan jangan buang sampah sembarangan, atau teman-teman bisa kenakan kurungan 3 bulan atau denda 50 juta. 50 juta lumayan kali buat beli seblak daripada buat bayar denda, ya kan? Oke, yaudah kita langsung masuk aja ke Pantai Cangkring. Dan waktu aku datang, di sini banyak banget yang mancing. Orang-orang yang mancing itu banyak banget, dari ujung barat sampai ujung timur juga pada berjajar tuh orang-orang mancing. Dan daya tarik utama dari pantai ini sebetulnya bukan di bibir pantainya, tapi di area pepohonan ini. Pepohonan yang rindang, pohon cemara, dan menurutku ini menarik banget buat foto-foto. Oke. Kalau teman-teman tanya, kok pantainya sepi? Biasanya kan ramai. Iya, aku selalu datang di weekday, di hari kerja, bukan di weekend atau hari libur.
Jadi bisa dapetin footage yang sepi-sepi gini. Asik juga. Kayak pantai sendiri, John. Yaudah, kita explore lagi yuk, ke dalam lagi. Ada apa aja? Dan menurutku lokasi di pantai ini sangat cocok banget buat foto-foto, dan aku juga menemukan seperti area rebahan di situ. Mencurigakan. Oke deh, kita lanjut lagi. Dan walaupun di pantai ini ada peraturan yang tadi udah aku bacain, dilarang buang sampah sembarangan, ternyata banyak dari tamu-tamu wisata ke sini masih hobi buang sampah sembarangan. Sangat disayangin, padahal pantainya cakep, pohon-pohonnya oke, tapi kenapa kebiasaan itu dibawa sampai ke pantai? Sangat disayangin banget kan? Jadi buat teman-teman yang mau berlibur ke tempat wisata manapun, kalau bisa bawa makanan ke tempat wisata, bisa juga bawa pulang sampah-sampahnya. Oke, yuk kita jaga tempat wisata yang ada dimanapun. Ya udah, sekarang kita balik lagi ke barat, ke tempat pintu masuk kita tadi. Oke, beda cerita dengan sisi yang sebelah sini, sisi dimana di dekat warung-warung, areanya itu bersih, nggak ada sampah. Jadi mungkin pemilik warungnya bersih-bersih daerah sini kali ya. Karena emang aku lihat nggak separah di lokasi yang sebelumnya tadi. Lokasi yang paling barat ya. Nah, itu banyak sampah sih. Kalau yang di area sini bersih-bersih aja. Dan karena aku datangnya di hari weekday, bukan hari libur atau weekend, warungnya banyak yang tutup. Paling yang buka cuma 1 atau 2 ya, seingatku ya. Oke, setelah selesai dan kira-kira cukup explore di pantai ini, aku putusin untuk pindah ke lokasi lainnya. Dan karena aku belum sarapan, aku mau cari sarapan dulu nih. Kira-kira ada sesuatu yang menarik nggak di seputaran pantai selatan ini? Oke, dari Pantai Cangkring aku sambil mikir nih, kira-kira mau sarapan apa ya? Dan yang paling menarik menurutku adalah di Pantai Depok. Jadi kita langsung aja ke arah timur, dan thanks God, sekarang ada jembatan. Jadi dari area Cemara Sewu, kita bisa langsung lewat jembatan menuju ke arah timur dan tembus ke arah Depok. Karena tahun 2015 kalau nggak salah, terakhir kali aku kesini tahun 2015. Jadi kalau belum ada jembatan waktu itu, dari area Pantai Cemara Sewu ke area Pantai Depok, kita harus ke arah utara dulu, masuk ke kampung-kampung gitu, muternya lumayan jauh, John. Tapi sekarang nggak, lewat jembatan ini kita langsung tembus ke Pantai Depok. Dan itu deket banget, gila. Dulu jauh, muternya jauh, John. Bahkan setelah dari jembatan, masuknya aja nggak jauh, kita langsung bisa lihat di situ ada gapura atau tempat pos yang dulu buat pos pembayaran ya. Nah, kita bisa langsung masuk ke area Pantai Depok. Kenapa sih milih makannya di Pantai Depok? Ya, karena di sini banyak warung-warung makan yang menyediakan seafood. Selain itu, banyak wisatawan-wisatawan yang sering mampir ke daerah Pantai Depok hanya untuk makan seafood. Dan yang menarik di sini, di area Pantai Depok ini ada pasar ikan. Jadi konsepnya kita bisa beli ikan dari pasar tersebut dan memilih warung yang teman-teman sukai. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang berlangganan di daerah Pantai Depok, mungkin punya tempat favoritnya tersendiri. Dan kita pilih warung makannya yang menghadap ke pantai langsung, karena emang di daerah warung-warung Pantai Depok ini ada yang menghadap ke pantai, ada yang tidak. Dan setelah berhasil meninggalkan para ibu-ibu itu untuk stay di warung, kini giliran bapak-bapaknya datang ke pasar untuk lihat ikan. Kita mau beli ikan di sini. Nah, sebetulnya di warung-warung itu bisa kita minta bantu untuk pilihin ikan atau apapun yang kita kehendaki. Cuman kita pengennya beli sendiri langsung di pasar.
Jadi bisa pilih yang fresh. Oke, aku barusan beli ikan di sini. Terus sekarang kita ke resto. Selesai dari pasar ikan, kita kembali ke warung tadi untuk store bahan makanan supaya mereka bisa masak. Dan mereka bantu masak untuk semua ini, dan minumannya totalnya hanya habis sekitar kira-kira 100 ribuan. Jadi kita senang, kita happy, si Empus pun juga happy. Asik banget. Oke, selesai dari makan-makan di Pantai Depok, aku mau ajak teman-teman untuk ke Pantai Gua Cemara. Dari Pantai Depok kita ke arah barat. Jaraknya nggak jauh, paling sekitar 1 kilometer. Dan the best part menuju ke Pantai Gua Cemara adalah di daerah ini, di jalanan ini, karena jalanan ini tertutup oleh ribunya pohon. Jadi menurutku ini terlihat keren. Berasa nggak di Jogja aja sih. Benar nggak ya? Dan akhirnya kita nyampe juga di area parkir Pantai Gua Cemara. Kita langsung belok ke kanan. Kita cari parkir aja. Nah, untuk biaya parkirnya di Pantai Cemoro Sewu ini sebesar Rp10.000 untuk satu mobil. Dan selesai bayar parkir, kita bisa langsung gas untuk menuju ke area Pantai Cemoro Sewu. Dan menurutku pantai di sini pohonnya jauh lebih rimbun dari pantai yang ada di Cangkring. Dan menurutku di tempat ini penyesalan terbesarku adalah aku menerbangkan drone di area rimbunnya pepohonan di sini. Dan kenapa aku menyesal? Ya, sebetulnya aku dapat pemandangan-pemandangan yang keren dengan drone ya, karena bisa dapat angle lebih atas seperti ini. Bahkan kita bisa menerbangkan drone dari pantai ini langsung menuju ke laut. Dan itu terlihat keren. Tapi belum lama aku menerbangkan drone, aku harus mengalami hal yang gak mengenakan. Sangat disayangkan. Droneku harus crash karena nabrak pohon. Yaudah, kita lanjutin explore ke depannya Pantai Gua Cemara karena di sini ada salah satu destinasi wisata yang masih menjadi favorit juga, yaitu Gumuk Pasir. Dan seperti yang teman-teman lihat di pasir itu, kita bisa lihat ada jejak mobil. Jadi memang di area sini banyak orang-orang menyediakan mobil semacam Jimny gitu untuk merasakan sensasi off-road di padang pasir seperti ini. Jadi lumayan buat teman-teman yang belum sempat ke Dubai dan ingin merasakan naik mobil secara off-road di padang pasir, kita bisa coba ke sini. Dan berapa biayanya? Pak, mau tanya Pak, kalau nyewa kayak ini berapa tuh Pak? Jeep Iya. Jeep 400. 400 tuh keliling. Oh, keliling pantai Oh, keliling pantai. Mana aja? dari Cemara Sewu sampai pantai Ujung Oh, sampai. enggak ke Gumuk Pasir. Yang trip Gumuk juga ada. Oh, trip Gumuk ada. Ada sendiri 600. 600 trip Gumuk. Kalau yang keliling pantai 400. 400. Oke, seperti yang teman-teman dengar barusan percakapan antara aku dengan bapak-bapak di situ. Bapak itu mengatakan bahwa biaya untuk menyewa Jimny Rp400.000 untuk keliling pantai dari Pantai Cemara Sewu hingga ke Pantai Ujung, dan untuk keliling Gumuk Pasirnya sekitar 600.000. Tapi disclaimer, harga bisa berubah ya. Dan sebelum pulang ke Jogja, aku mau ajak teman-teman tidak jauh dari Gumuk Pasir tadi, kita akan pergi ke Kali Nampo karena sudah lama aku tidak mendengar kabar tentang postingan-postingan orang di Kali Nampo. Biasanya mereka posting ala-ala Jepang gitu. Makanya karena udah lama aku nggak lihat di sosial media, nggak ada yang posting gitu. Makanya aku heran, ada apa sih? Makanya aku datang ke Kali Nampo untuk update aja kira-kira ada perubahan apa. Dan aku cukup heran, ternyata gapura Jepangnya hanya digeletakin di situ tuh. Entah kenapa ya. Yaudah, daripada berlama-lama kita masuk aja. Daripada penasaran, kenapa sih?
Dan ternyata setelah aku cari-cari informasi, ternyata di Kali Nampo ini sudah tidak beroperasi lagi objek wisatanya. Dikarenakan lokasi sungainya itu pernah terkena banjir yang cukup parah, sehingga semua properti dan lain sebagainya rusak karena banjir. Dikarenakan itu Kali Nampo sementara ini tidak dibuka lagi. Salah satu properti yang dulu dipakai, sayang sekali ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah dan aku mau tunjukin ke teman-teman betapa jernihnya sungai di sini. Waktu aku datang jernih sih. Dan di pinggiran sungai itu banyak, seharusnya ya dulu itu banyak tanaman-tanaman yang ada bunganya warna ungu-ungu gitu, dan di situ banyak didirikan gapura-gapura kayak di depan kuil-kuil Jepang gitu. Jadi nuansanya itu benar-benar waktu itu ya terlihat benar-benar Jepang banget. Dan mereka waktu itu juga menyewakan beberapa macam yukata atau yang biasa teman-teman sebut dengan kimono. Cuma memang sedikit berbeda sih antara kimono dengan yukata, tapi sebetulnya itu adalah yukata. Nah, sebetulnya mereka waktu itu menyewakan juga ala-ala kimono gitu, dan kita bisa pose-pose foto di area ini. Tapi sayangnya karena banjir area ini ditutup. Sangat disayangkan. Jadi buat pihak pengelola kalau memang besok dibuka lagi jangan lupa kabar-kabar. Oke. Dan mungkin sekian video kali ini. Nantikan postingan kami berikutnya. Sekarang saatnya undur diri. Saya Emmanuel Nuk pamit. Bye.